Dunia kerja di dunia AI ini bakal besar banget. Cuma orang-orang yang pandai menggunakan AI dan automation yang bakal bertahan. AI ini tidak bisa 100% menggantikan manusia, tapi pekerjaan yang repetitif, yang mudah dikendalikan digital flow-nya, itu bakal tergantikan. Bersama saya Paulus di sini. Ya, saya Kenny Purnomo. Kenny kerjanya apa Kenny? Oh ya, saya kebetulan jualan spare part mobil Oh, di mana di mana? di Gedung Doro. Oke. Menurut kamu dunia kerja di AI nanti bakal seperti apa? 5 tahun ke depan? Dunia kerja di dunia AI ini menurut saya bakal besar banget, dan cuma orang-orang yang pandai menggunakan AI dan automation yang bakal bertahan di 5 tahun ke depan. Menurut kamu pengaruh AI terhadap dunia kerja seperti apa? Wah, AI ini dalam 3 tahun terakhirnya sudah menggerakkan dunia kerja sangat luar biasa beda ini dari kurang lebih 5 tahun lalu. Ini sudah sangat beda. Contohnya kita lihat di beberapa bank itu admin sudah berkurang sini 1, yang dulunya 3, ada yang dulunya 5 sekarang tinggal 2, yang dulunya 10 tinggal 3. Kemarin ketika saya membuka lowongan kerja sebagai admin gudang, dalam 2 hari yang daftar itu 500 orang. Ya, setelah 2 minggu yang daftar itu bisa sampai 1.500 orang. Padahal saya cuma carinya 1 orang sebagai admin gudang. Menurut Pak Kenny, AI ini apakah bakal menggantikan manusia? Oh, menurut saya AI ini tidak bisa 100% menggantikan manusia. Tapi pekerjaan yang repetitif, yang mudah dikendalikan digital flow-nya, itu bakal tergantikan. Jadi tugas kita harus menguasai AI itu. Nah, contoh nih ya, misalnya kita dulu kerjaannya kasih follow up ke pelanggan ya. Kita sekarang yang buat itu automation-nya. Gimana caranya kita bisa buat follow up itu otomatis. Jadi bos tetap suka kita, ya kan? Jadi kita yang desain itu semua bisa. Tapi dari pengalaman saya kemarin menunjukkan kalau pekerjaan di Indonesia yang paling banyak diminati orang, bukan yang paling mahal. Misal seperti project manager, yang daftar 3, padahal gaji 8 juta, 7 juta ya. Tapi yang paling banyak justru kerjaan admin. Ya kan? Tapi at the same time, kerjaan admin ini yang bakal digantikan oleh AI. Jadi gimana supaya sumber daya manusia di Indonesia ini bisa bertahan di tengah pergantian AI ini? Wah, ini pertanyaan sulit ini ya. Ya, kita harus latih soft skill ya. Pertama soft skill, gimana cara kita mimpin orang. Kalau kita udah punya kemampuan leadership, kita susah digantikan sih. Menurut saya gitu. Terus kedua, ya belajar terus biar digantikan sama orang-orang yang pandai menggunakan AI dan segalanya, seperti automation, seperti end-to-end, apalagi Zapier, Integromat, gitu-gitulah. Oke, seperti yang kita tahu, automation itu udah ada dari 45 tahun lalu. Iya. Dengan adanya AI ini, apa yang mengubah automation itu sendiri? Nah, yang pertama kita bisa tanya AI flow-nya gimana. Itu pertama sangat bantu. Yang kedua, sekarang ada AI yang bisa membuat keseluruhan workflow itu secara otomatis. Ketiga, ada lagi AI yang bisa membuat website. Nah, itu tentu saja kalau AI digabung automation ini sangat kuat. Sangat kuatnya dalam arti kita bisa membuat automation itu dengan cepat, lalu error free, lalu bisa lebih efisien dan produktif. Mungkin bisa dijelaskan sedikit automation itu apa sih?
Nah, kita nggak boleh salah kaprah dulu ya. Yang kita maksud automation ini digital workflow automation, bukan yang seperti apa PLC, Arduino, terus yang lain sebagainya, bukan. Jadi digital workflow automation itu segala sesuatu yang dilakukan apa ya secara backend itu gimana ya, backend itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi kita dapat manfaatnya, seperti oh ya kirim email otomatis, kirim reminder, kirim appointment ya, janjian, lalu apalagi ya contohnya bisa ngitung analisa stock forecast ya, itu yang bakal kita bahas di webinar kita. Kalau dulu revolusi industri, orang khawatir kan? Dulu kerja di pabrik semua, tiba-tiba ada mesin revolusi industri, pekerjaan berkurang di industri itu. Menurut Pak Ken ini kan ada automation di back office ini, kira-kira bakal apa ini? Menurut saya ya kita yang nggak mau belajar automation bakal nggak ada kerjaan. Jadi kita harus segera belajar automation. Jadi daripada kita yang keluar, mending kita yang belajar automation, kita tunjukkan ke atasan, wih saya bisa gini. Terus waktu yang saya bisa hemat berapa, itu kan ada biasanya di program automation itu runtime berapa, terus kita coba tunjukin ke mana, ke atasan atau ke bos, kalau saya manual segini saya bisa buat ini lebih ringkas. Ada yang bilang kalau AI ini bakal menghilangkan middle management, karena antara kamu dapat kerjaan yang di atas seperti direktur atau kamu kerja yang di bawah banget, mungkin yang kerjaan apa ya, hard working, misalnya di industri, di pabrik yang low cost itu lah. Menurut Pak Kenny gimana? Ya itu mungkin banget. Dan itu bakal menciptakan gap yang sangat besar di tengah ini. Orang antara kamu jadi direktur atau jadi kuli di pabrik. Betul, itu benar banget yang Pak Paulus bilang. Dan itu ya berarti untuk orang-orang yang di kelas itu tadi mau nggak mau harus belajar AI dan automation. Itu kuncinya sih. Jadi ya seperti zaman dulu kan ditemukannya kalkulator, itu para ahli matematika itu takut nanti dia nggak kepake atau kerjanya hilang. Ternyata nggak juga, banyak yang pandai menggunakan kalkulator, akhirnya juga ya it's fine. Kemarin saya lihat di YouTube, kalau sekarang di Amerika pun ya, lulusan Harvard mereka kesulitan dapat kerja. Nah, dengan adanya AI ini, AI kesannya kan lebih murah daripada tenaga kerja manusia. Tapi at the same time, supply orang yang cari kerja itu nambah terus. Perusahaan tetap cari pekerja, tapi nggak sebanyak dari supply-nya. Kita oversupply. Kalau teorinya oversupply berarti harganya bisa turun. Nah, menurut Pak Kelly gimana perbandingan antara gaji tenaga kerja dengan biaya dari AI ini dengan kondisi yang seperti ini? Singkat kata, pakai AI tetap lebih murah daripada hire manusia. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin gapnya tidak sejauh kalau di negara yang sudah berkembang ya. Jadi menurut saya tenaga kerja banyak ini memang nggak bisa kita hindari ya. Tapi kita dari sisi business owner, kita mau sesuatu itu yang efisien, bebas drama ya tentunya, terus yang murah juga. Ketika saya interview ya beberapa orang, saya mewajibkan interview saya bertanya, apakah kamu sudah menggunakan AI? Dan dari pengalaman saya, mayoritas itu nggak tahu AI itu apa. Bahkan mereka nggak pernah pakai ChatGPT atau Gemini.
Gimana menurut Pak Kenny dengan kondisi yang sekarang di Indonesia ini? Apakah pendidikan di Indonesia ini sudah tidak relevan lagi? Wah, ini susah nih ya ngomong pendidikan. Kalau ini ChatGPT harusnya semua orang tahu sih ya. Ini Betul. sangat umum. Ini Terutama Gen Z. sih. Atau mungkin mereka pakai istilah lain mungkin. Ya, Mungkin ya apa kayak clouding, kayak perplexity. Ya, menurut saya ya mungkin anak-anak muda zaman sekarang kebanyakan main game. ya. Gen Z beberapa masih tahu ya. Tapi yang kira-kira pekerja udah umur 30 tahun ke atas itu saya lihat masih banyak yang belum tahu. Ya. Ya, ini mungkin ChatGPT ini juga munculnya terlalu cepat ya. Dan terus Iya. dia seperti revolusi industri yang membawakan mesin uap itu dia sangat cepat. Betul. Banyak orang yang belum tahu Google sudah kena ChatGPT, makin bingung. Apalagi perusahaan-perusahaan luar negeri, Facebook, Microsoft, mereka investasi gila-gilaan di AI ini. Dan omongannya sekarang bakal ada AI bubble. Dimana sebenarnya kalau mereka investasi semakin cepat di sini, perkembangannya semakin cepat, tapi at the same time banyak orang yang nggak bisa ngikutin juga. Menurut Pak Kenny gimana? Ya, ini menurut saya kita harus ikut sih, ikut ombak itu. Kalau bagi para business owner ya, dengan ikut ombak itu akhirnya kita memaksa juga untuk kandidat-kandidat itu belajar AI juga ya. Setuju. Ya. Jadi dengan kita, teman kita semua mewajibkan itu, nanti banyak orang yang mewajibkan, otomatis semua orang terpaksa belajar. Mau nggak mau ya belajar. Ya, cara salah satunya untuk ngejar itu ya mulai dari kita sendiri. Itu jangan dihindari, tapi ya di embrace, diikuti, dipelajari, pakai bersama. Menurut Pak Kenny, AI yang sekarang ini, misal chatbot buat balas marketplace ya, itu masih banyak jawabannya yang halu dan salah. Nah, gimana buat meningkatkan efisiensi keakurasiannya ini? Wah, ini agak ribet ya memang. Kalau ngomong soal chatbot itu satu tergantung dari modelnya. Ya, Model itu seperti otaknya ya. Kita pakai otak anak TK atau otak kuliah itu. Pertama tergantung model. Terus kedua tergantung cara kita motong-motong knowledge base, motong-motong produk knowledge kita itu ke dalam ada namanya itu vector database. Tergantung itu semua. Terus belum lagi ada yang orang yang iseng tanya dengan sinonim yang aneh-aneh atau bahasa daerah atau banyak tipu, itu kadang model botnya itu belum paham itu gimana, dan itu ada cara lain, ada namanya fine tuning. Itu kalau kita ketemu frase itu kita cari barang yang benar itu apa, kita kayak di match kan itu. sedikit saya jelaskan ya. Dengan adanya MCP sekarang di AI itu, perubahan besar apa yang ada di AI? Oke, kita ngomong MCP ya. Dulu kita kalau membuat flow di NLN itu harus di hardcode satu-satu. If ini maka gini, switch ini maka itu. Dengan MCP ini dia bisa mikirkan flow mana yang paling cocok dengan pertanyaan si user ini. Itu sih. Jadi lebih mempercepat pembuatan flow untuk orang yang tidak bisa coding. Kemarin memang saya coba di Power Automate Microsoft ya. Bahkan kita buat automation pun cuma perlu ketik seperti LLM generatif gitu ya. Ya, Bagaimana kalau di N8N? di N8N sepertinya belum bisa yang seperti itu. Tapi saya pernah coba pakai Cloudy, bilang saya mau bikin flow di NLN. Flow saya begini, kamu tolong keluarkan flow NLN di mana saya tinggal import. Itu dia bisa buatin. Jadi nggak perlu baca API documentation lagi. Nggak perlu, di cloud itu bisa, tapi tetap kita harus tweak. Ketika kita import ke NLN, kita harus ganti dikit. AI belum 100% tahu yang kita mau. Mungkin karena waktu sudah mau habis,
Mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan kalimat penutup dari Pak Kenny ya. Ya, kesimpulan dan penutup dari saya, kita nggak bisa lari dari AI, nggak bisa lari dari automation juga. Tugas kita cuma itu pekan itu AI, pekan itu automation, kita combine, kita pakai di bisnis kita, pakai di kerjaan kita. Ya ini demi negara kita juga. Oke, sebelumnya kita Pak Kenny dan Pak Atmojo akan mengadakan seminar workshop. Kalau teman-teman tertarik bisa join workshop kita di link bawah berikut ini. Ya, mungkin sekian segitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya, terima kasih.